Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Saya percaya kita harus mengucap syukur bahwa sampai hari ini kita bisa merasakan dan menikmati kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kita masing-masing. Saya percaya bahwa hari ini ada kesembuhan, ada terobosan, pemulihan, kelepasan. Segala yang terbaik yang Tuhan berikan ada buat saudara dan saya. Dan mulai hari ini dan sampai seterusnya. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, saya undang Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk berikan persembahan yang terbaik. Mari kita sisihkan yang terbaik yang kita punya dan kita berikan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau berikan yang terbaik atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Tuhan kami akan menikmati dan merasakan ada sesuatu yang kesembuhan, terobosan, pemulihan, breakthrough Tuhan. Sesuatu yang terbaik Tuhan. Itu kami rasakan pada hari ini dan seterusnya Tuhan Yesus. Kami mau berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Engkau Kristus Yesus. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Jesus.
yang tak mungkin bagi Engkau. Jesus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, salam seluruh jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Sekali lagi pada Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Kami minta Allah Roh Kudus menyertai kami dan menolong kami menyingkapkan kebenaran-Mu, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan untuk kami boleh mendengar dan melakukan, sehingga kami boleh memiliki dasar kehidupan yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali belajar, dan saya ingin mereview firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yetro minggu lalu. Yang pertama adalah, minggu lalu Pak Yetro menyampaikan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu disebut sebagai orang yang berbahagia. Yang kedua juga disampaikan bahwa rasa lapar dan haus akan kebenaran itu sebenarnya sebuah kebutuhan, tetapi dapat tertutupi oleh hal-hal lain, sehingga justru tubuh yang terbiasa diberikan makan makanan yang salah justru mengenali makanan yang benar sebagai musuh. Ya, mungkin Bapak Ibu masih mengingat hal itu. Karena itu dalam firman Tuhan minggu lalu, Bapak Yetro mengatakan, mari kita sama-sama belajar kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau mengecap dan melihat apa yang murni, firman kebenaran yang murni, dan kita mau sama-sama lapar dan haus akan kebenaran sebagai makanan yang berkualitas untuk rohani kita, ya. Jadi bukan hanya hal-hal yang bukan makan makanan sekolah tubuh kita secara jasmani, mungkin bukan hanya makan makanan yang instan, sehingga justru ketika kita makan sayur, makan buah, kita merasa tidak nyaman. Nah, karena itu firman Tuhan itu adalah makanan yang murni dan berkualitas tinggi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, minggu lalu juga Bapak Yetro menjelaskan bahwa dipuaskan itu artinya dikenyangkan dengan makanan yang sehat. Ya, alarm tubuh rohani kita seharusnya mengenali kebenaran yang seharusnya memuaskan kita. Jadi kita harus melatih secara rohani tubuh rohani kita untuk mengenali bahwa hanya kebenaranlah yang sesungguhnya sanggup memuaskan kita, bukan hal-hal yang lain, bukan hal-hal yang kita makan dan justru meracuni tubuh rohani kita, ya. Dan firman Tuhan juga minggu lalu menjelaskan bahwa Tuhan itu menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Dia menyediakan hidangan yang terbaik, dan itu bahkan dia sediakan di secara terbuka di hadapan lawan-lawan kita. Luar biasa, ya. Dan hari ini saya ingin meneruskan apa yang menjadi diskusi dan topik serta pembelajaran kita minggu lalu. Saya ingin kita sama-sama belajar bersama-sama bahwa rasa lapar dan rasa haus akan kebenaran itulah sesuatu yang seharusnya kita bangun bersama-sama. Di Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran digambarkan seperti pohon yang terus akarnya mencari sampai ke tepi aliran air, sehingga dari akar yang terus-menerus mengambil terhubung dengan aliran air, maka akar itu bisa
mengalirkan kepada seluruh tanaman, seluruh tumbuhan tersebut, seluruh bagian dari pohon, sehingga dikatakan bahwa dia selalu menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Orang yang membangun rasa lapar dan haus akan kebenaran, itulah orang yang terus-menerus mencari sampai dapat. Ya, kebenaran itu dia akan cari sampai dapat. Di Mazmur 103 ayat 5 dikatakan bahwa orang yang hidup dalam kebenaran itu akan mengalami pembaharuan seperti Raja Wali. Kita lihat sama-sama ya, saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. 103 ayat yang kelima dikatakan bahwa Tuhanlah yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Orang yang terus-menerus hasratnya dipuaskan dengan kebenaran, dengan kebaikan yang dia kecap dan dia lihat, maka digambarkan seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu adalah burung yang sangat spesial, dan bahkan puji Tuhan menjadi lambang dari negara kita, burung Garuda. Burung Raja Wali atau burung Garuda adalah burung yang terus-menerus memiliki sayap yang selalu terbarukan. Ya, dia terbang tinggi dan dia adalah burung yang sangat perkasa. Saya nggak akan bahas panjang lebar karena materi tentang burung Raja Wali ini luar biasa sebenarnya. Tetapi kita tidak akan banyak, tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, adik-adik dan rekan-rekan sekalian, ketika kita membangun rasa lapar dan haus akan kebenaran, kita akan mengalami pembaharuan secara terus-menerus dalam tubuh rohani kita. Yang berikutnya adalah ketika kita membangun rasa lapar dan haus akan kebenaran, di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 dan 14 dikatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketika kita membangun rasa lapar dan haus akan kebenaran, kita terus-menerus diperbaharui oleh kebenaran. Firman Tuhan katakan kita mengalami, bahkan kita boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Kita mengalami Kristus sendiri dalam hati kita. Kita mengalami pewahyuan tentang Kristus yang melimpah-limpah. Bahkan pewahyuan itu bisa terpancar keluar sehingga orang melihat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya membangun rasa lapar dan haus akan kebenaran adalah Amsal 28 ayat 5 dikatakan bahwa orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ketika kita terus-menerus membangun rasa lapar dan haus akan kebenaran, maka kita bisa mengerti mana jalan Tuhan, mana yang bukan. Seringkali kita kebingungan ya, ini Tuhan mau atau tidak? Apakah Tuhan berkenan? Apakah benar keputusan yang saya ambil? Firman Tuhan katakan ketika kita hidup dalam rasa lapar dan haus akan kebenaran, mencari kebenaran, firman Tuhan katakan bahwa orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Luar biasa ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini tadi yang pertama tadi adalah tentang pohon yang ditanam di tepi dan air. Yang kedua adalah kita akan mengalami kekuatan yang selalu dibaharukan seperti Raja Wali. Yang ketiga kita akan mengalami pengertian akan jalan-jalan Tuhan. Dan yang keempat adalah kita memperoleh Kristus, memperoleh kemuliaan Kristus. Jadi ada 4 hal yang ingin saya bagikan tentang luar biasanya membangun rasa lapar dan haus akan kebenaran. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian,
Haus dan lapar. Kita akan bicara soal tentang haus dan lapar. Haus dan lapar itu berbicara sesuatu yang teratur dan disiplin. Kadang-kadang penyakit muncul bukan karena kita tidak makan, tetapi karena tidak disiplin makannya, tidak teratur makannya. Harusnya makan 3 kali sehari, jadi makannya 1 kali sehari, tapi banyak sekaligus. Atau semaunya, kapan mau makan, ya makan. Kalau belum lapar, ya nggak makan. Jadi ketika konsep haus dan lapar disampaikan, itu sebenarnya di dalamnya terkandung ada hal sesuatu yang sifatnya teratur dan disiplin. Teratur dan disiplin. Bapak Ibu, banyak orang tua zaman dahulu yang sehat ya, sehat sampai umur 70-an masih bekerja dengan sangat baik, dan setelah ngobrol-ngobrol dengan mereka, ternyata salah satu adalah mereka teratur dan disiplin soal makan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mengerti tentang keteraturan dan kedisiplinan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hal yang sama tentang kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran berarti kita memiliki keteraturan dan kedisiplinan di dalam membaca firman, di dalam mencari kebenaran. Jadi bukan semau-maunya kapan mau baca firman ya baca, kapan pengen, kapan lagi butuh baru baca. Tidak. Haus dan lapar itu bicara sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi secara teratur dan disiplin supaya memperoleh kehidupan yang sehat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika dikatakan bahwa orang yang haus dan lapar akan kebenaran, itu berbicara soal kebutuhan rutin dan terus-menerus. Jadi nggak ada orang yang di dunia ini yang hanya sekali makan lalu seumur hidup dia sehat terus-menerus. Hari ini makan pun harus 3 kali, besok pun akan dilakukan seperti itu. Hari ini makannya bagus, bervitamin, bergizi, sehat. Lalu seminggu lalu kemudian makannya sembarangan. Sembarangan, maka akibatnya tubuh akan sakit. Jadi ketika kita berkata bahwa saya mau lapar dan haus, saya haus dan lapar, Tuhan sedang merujuk kepada membuat kita mengerti, karena itu adalah sesuatu yang sifatnya jasmani dalam tubuh kita. Dan Tuhan ketika katakan bahwa kamu harus haus dan lapar, itu bicara sesuatu yang rutin dan terus menerus, bukan sekali, tetapi sesuatu yang rutin dan terus menerus, bahkan menjadi kebutuhan utama dalam pertumbuhan. Ya, kebutuhan utama dalam pertumbuhan. Jadi orang makan itu adalah karena kebutuhan. Kita butuh makan, ya, bukan hobi makan gitu, hobinya lapar gitu, bukan, tapi karena ada kebutuhan untuk kita hidup. Dan yang keempat adalah apa yang kita makan itu menentukan kesehatan tubuh kita. Biasanya kalau kita datang ke dokter tanya, waktu kita sakit, dokter tanya, makan apa selama ini? Gitu. Apa gejalanya? Terus setelah dapat makan apa? Kalau kita sakit perut, kita akan pikir tadi makan apa ya? Karena apa yang kita makan itu adalah menentukan kesehatan tubuh kita. Ada pepatah mengatakan you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, haus dan lapar akan kebenaran itu bukanlah sebuah momen. Ketika ada KKR, kita langsung merasa haus dan lapar. Ketika komsel, haus dan lapar. Tidak, tetapi ada sesuatu yang teratur dan disiplin. Ketika kita mau katakan, Tuhan, berikan kepadaku hati yang haus dan lapar, maka Tuhan ingin kita sama-sama komitmen untuk teratur dan disiplin membaca firman. Karena itu adalah kebutuhan yang rutin dan terus-menerus, bahkan merupakan kebutuhan utama dan menentukan kesehatan tubuh kita, tubuh rohani kita. Ya. Berikutnya,
Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin sekali kita sama-sama belajar lebih jauh lagi dalam bentuk yang praktek, yaitu tentang menghafal firman. Ya, menghafal firman. Seorang profesor bernama Dallas Willard, dia mengatakan bahwa menghafalkan ayat Alkitab sangatlah penting untuk membentuk segi spiritual seseorang. Jika saya harus memilih satu di antara banyak bidang ilmu mengenai kehidupan spiritual, saya akan memilih menghafalkan ayat Alkitab. Karena hal itu adalah hal mendasar yang diperlukan untuk memenuhi kepikiran kita dengan apa yang dibutuhkan olehnya. Kitab ini tidak boleh menjauh dari mulutmu. Di sanalah kamu membutuhkannya. Bagaimana hal itu bisa sampai ke mulut kita? Dengan menghafalkannya. Ya, Bapak Ibu, ada sebuah disiplin rohani yang kita perlu jalani. Tadi saya sudah sampaikan bahwa haus dan lapar itu bicara sesuatu yang disiplin. Dan salah satu disiplin rohani yang saya ingin sama-sama kita pelajari sebagai jemaat Tuhan ada disiplin menghafal ayat firman Tuhan. Ya, disiplin menghafal ayat firman Tuhan. Ada lagi yang mengatakan, saya tidak mengetahui hal apapun dalam kehidupan Kristen yang lebih memuaskan dibandingkan dengan menghafalkan ayat Alkitab. Tidak ada hal lain yang memberikan keuntungan spiritual terbesar. Kehidupan doamu akan semakin diperkuat karena kita berdoa di atas dasar firman ya. Kesaksian hidupmu akan semakin tajam dan efektif. Sikap hidup dan penampilan lahiriahmu akan mulai diubahkan. Pikiranmu akan semakin dipertajam dan waspada. Kepercayaan dan keyakinanmu akan semakin bertambah. Imanmu akan dimantapkan. Wow, luar biasa ya. Betapa dahsyatnya ketika kita belajar secara serius mewujudkan rasa lapar dan haus kita akan kebenaran dengan memakan firman. Salah satu bentuknya adalah menghafal ayat firman Tuhan. Sudah ya, tadi sudah. Berikutnya. Bapak Ibu, seringkali pikiran kita menyanggah tentang waktu kita bicara soal menghafal ayat. Ya, saya adalah salah seorang di antaranya yang seringkali menyanggah pemikiran tentang menghafal ayat ini. Mari kita lihat beberapa yang sering saya dengar ya. Yang pertama, untuk apa menghafal firman Tuhan bro? Kalau terlalu banyak tahu firman, tapi malah nggak melakukan, jadi Farisi lagi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berpikir seperti ini, kita sudah yakin kalau kita hafal firman, kita bakal jadi Farisi. Atau kita sudah yakin bahwa kalau kita menghafal firman, kita nggak akan melakukan. Itulah iman kita. Iman negatif ya. Untuk apa hafal firman? Kebanyakan tahu firman, nanti terlalu besar kepala. Toh tidak dilakukan. Lebih baik lakukan ini sedikit, tapi lebih baik tahu sedikit firman daripada tahu banyak-banyak malah jadi besar kepala. Kenapa kita berpikir seperti itu? Kenapa pikiran kita menyanggah seperti itu? Apakah itu adalah pikiran yang dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah Roh Kudus yang bicara kepada kita? Tidak usah hafal firman, karena kalau terlalu banyak tahu firman, kita nggak akan bisa lakukan. Mari kita renungkan kembali pemikiran itu. Dari mana pemikiran itu berasal? Itulah yang dinamakan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kita pikir bahwa melakukan firman itu semata-mata karena kemampuan kita. Jadi kalau kita menghafal firman terlalu banyak, kita nggak bisa lakukan, kita nggak mungkin sanggup lakukan. Jadi nggak usah hafal firman banyak-banyak, nanti banyak berdosa. Ya, mari kita sama-sama kita bongkar hari ini pikiran-pikiran yang menyanggah kebenaran tentang betapa kita harus belajar mengucapkan dan memperkatakan firman dan menyimpan firman dalam hati kita. Berikutnya gini, saya nggak punya waktu, nggak bisa lagi bagi waktu. Benarkah kita tidak punya waktu? Benarkah dalam 24 jam sehari tidak ada waktu 10 menit? 24 jam dikalikan 60 menit, itu kurang lebih 1440 menit. Kalau 1% saja, itu 14 menit. Benarkah tidak ada waktu?
Sejujurnya, apakah itu alasan kita tidak mau membaca firman Tuhan? Apakah itu alasan kita tidak? Apakah itu sesungguh-sungguhnya yang Roh Kudus katakan bahwa kita tidak usah baca, tidak usah menghafal firman Tuhan karena tidak ada waktu? Apakah benar? Apakah ketika pemikiran ini suatu hari dalam kekekalan nanti atau dipertanggungjawabkan, apakah betul-betul tidak ada waktu? Ada lagi yang punya iman yang luar biasa, bahwa saya ini udah berkurang ingatan saya, sudah tua, umur saya sudah banyak yang harus saya pikirkan, sudah tumpul otak ini, masih suruh hafal-hafal ayat. Bapak Ibu sekalian, ketika kita disuruh menghafal ayat, kita merasa itu kayak seperti anak sekolah yang disuruh-suruh, udah tumpul otak. Betulkah otak kita sudah tumpul? Betulkah otak kita sudah tumpul? Mari kita bersama-sama kita periksa. Betulkah ingatannya sudah berkurang? Betulkah itu? Atau kita malas? Ada lagi yang bilang, saya masih baru bayi rohani, belum sanggup lah hafal firman Tuhan. Toh orang lain juga tidak melakukannya, tetap bertumbuh juga. Masih bayi baru, kalau kita masih baru bayi rohani, kita perlu banyak makan. Amin. Kita perlu banyak kebenaran untuk kita bertumbuh. Seharusnya itulah saat yang paling tepat untuk kita baca firman. Ya. Aduh, saya sudah berkurang ingatan saya kurang lebih tadi ya. Sudah tumpul otak ini, nggak sanggup lagi menghafal itu firman. Yang penting baca firman cukup sudah. Mari kita sama-sama naikkan standar Bapak Ibu sekalian. Ketika kita katakan Tuhan, saya ingin lapar dan haus akan kebenaran, harus ada yang kita lakukan. Karena itu sesuatu yang kita lakukan untuk bisa memasukkan makanan itu ke dalam tubuh rohani kita. Ketika kita makan, apa yang kita lakukan? Kita sedang memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Kadang-kadang kita nggak tahu vitamin apa yang terkandung dalam makanan tersebut. Khasiatnya apa. Waktu kita makan bayam, ya kita makan bayam saja. Kita tidak tahu ada mengandung vitamin ini, vitamin itu. Waktu kita makan daging, ya daging saja. Rasanya kita memikirkan rasa. Tapi sebenarnya ada kandungan di dalamnya. Sama Bapak Ibu sekalian. Waktu kita membaca firman, kita mungkin membaca saja. Kita menghafal, kita merenungkan. Tapi firman itu adalah makanan yang bergizi. Dia akan mengeluarkan zat-zat yang gizi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan pada akhirnya memberi pertumbuhan kepada kita. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan katakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini atau firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Bagaimana kita memperkatakan dan merenungkan sepanjang siang dan malam? Apakah artinya kita tidak bekerja? Tidak. Kita tetap bekerja, tetapi firman Tuhan itu kita simpan dalam pikiran kita. Diperkatakan dengan mulut kita. Sehingga kita bisa bertindak hati-hati. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita harus memperkatakan, harus merenungkan. Berikutnya, Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman Tuhan, kebenaran yang kita ingin makan itu dekat kepada kita. Letak yang nggak jauh-jauh, yaitu di dalam mulut untuk diucapkan dan di dalam hati untuk dipercayai. Matius 4 ayat 4 mengatakan bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman Tuhan itu harus dikunyah, harus kita makan. Kita harus memasukkan ke dalam tubuh kita, tubuh rohani kita, sehingga kita boleh dikenyangkan oleh kebenaran, oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat sama-sama skema ini supaya Bapak Ibu mungkin bisa lebih mengerti. Tahap awal adalah ketika kita membaca firman, membaca Alkitab ini. Ketika kita membaca Alkitab,
kita menerima firman. Tetapi ada hal yang kita harus lakukan, yaitu kita memperkatakan, tadi Yosua 1 ayat 8, dan menyimpan, merenungkannya, menyimpan. Mazmur 119 katakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, jadi firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita pelajari, itu adalah firman yang harus diperkatakan dan disimpan, sehingga kita bisa merenungkannya siang dan malam. Nah, Roh Kudus itu bekerja melalui dalam kebenaran. Ya, dikatakan Mazmur 119 ayat 130 mengatakan bahwa bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi firman yang kita perkatakan dan kita simpan, Bapak Ibu, dua hal ini digabungkan dengan menghafal. Ketika kita menghafal, kita menyimpan firman dan memperkatakan firman. Jadi waktu kita menghafal firman Tuhan, menghafal ayat yang kita baca renungkan pagi-pagi, waktu Bapak Ibu dan saya membaca firman Tuhan pagi, dihafalkan, diperkatakan dan disimpan dalam pikiran kita. Dan masuk ketika itu tersimpan dalam pikiran kita, padahal pikiran ini adalah area yang paling area pertempuran ya. Roh jahat seringkali menaruh pikirannya ke dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita memikirkan bukan yang di atas, tapi memikirkan yang dari dunia. Nah, ketika kita menyimpan firman, menghafalkan ayat firman Tuhan, ayat yang kita baca saat teduh, kita sedang memperkatakan dan kita sedang menyimpan firman. Jadi Bapak Ibu, menghafal ini kita sedang mengerjakan dua hal, yaitu memperkatakan dan menyimpan. Waktu kita melakukan ini siang dan malam, kita akan terus merenungkan firman Tuhan. Apa yang Roh Kudus lakukan? Roh Kudus lakukan adalah menyingkapkan firman Tuhan, dan dia bila tersingkap, siapa yang menyingkap? Roh Kudus. Roh Kudus itu menyingkapkan firman Tuhan, dan ketika tersingkap itu memberi terang. Tiba-tiba kita mengerti kebenaran itu. Tiba-tiba kita merasa bahwa tiba-tiba kita mendapatkan pewahyuan dari kebenaran yang kita baca. Ya, dan hal ini ditegaskan juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 13, bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran dan mengingatkan kita akan kebenaran. Katakan bahwa Yohanes 14, saya minta maaf, saya salah. Yohanes 15 mungkin. Yang saya ingin maksudkan adalah roh kebenaran itu akan menuntun kita dari kebenaran dari kebenaran. Oh ya, Yohanes pasal 16 Bapak Ibu, saya minta maaf, Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus adalah roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, di ayat yang ke-8 dikatakan, Yohanes pasal 16 ayat ke-8 dikatakan bahwa kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan menginsahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan dia akan memimpin kita dari kebenaran, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, dia akan memimpin kita
sampai kita mengalami kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang, jadi bukan pembenaran. Kadang-kadang kita pakai ayat firman untuk membenarkan diri kita sendiri. Tapi Roh Kudus itu akan menyingkapkan firman Tuhan, dan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam kebenaran, sehingga apa yang kita perkatakan, apa yang kita simpan melalui penghafalan kita, ketika kita mengucapkan firman Tuhan, itu menjadi kebenaran yang diwahyukan. Kebenaran yang diwahyukan. Kalau sampai kebenaran yang diwahyukan, itu seperti sebuah permata yang luar biasa, yang tidak bisa hilang. Itu menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Seringkali kita hanya sampai kebenaran yang orang lain katakan, kita percaya. Oh, Ibu Gembala bilang harus berdoa. Kalau mau berharap pada Tuhan itu berdoa. Tapi kita tidak mengalami sendiri. Dan Tuhan ingin setiap kita mengalami. Dan Bapak Ibu sekalian, luar biasanya bahwa kebenaran itu disediakan kepada semua orang yang haus dan lapar. Nah, haus dan lapar itulah memerlukan sebuah tindakan. Kalau cuma ngomong, aduh saya lapar dan saya haus, tapi nggak ngapa-ngapain, ya nggak ada gunanya juga. Firman Tuhan katakan, kalau kamu haus, baiklah kamu datang dan kamu minum. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Dan seperti makan, makan itu bukan sesuatu yang spektakuler, biasa-biasa aja, rutin, normal. Sama Bapak Ibu. Untuk memenuhi kebutuhan kita akan rasa lapar dan haus, kegiatan yang kita lakukan adalah sesuatu yang sepertinya normal-normal saja, hanya baca Alkitab, hanya memperkatakan, hanya menyimpan, hanya menghafal. Tapi Bapak Ibu, tetapi Roh Kudus yang kita miliki, itu akan menyingkapkannya. Dan Roh Kudus akan memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik sekalian, mari kita betul-betul menjadikan firman Tuhan itu pedoman. Mungkin Bapak Ibu sering merasakan, dan saya juga sering merasakan, ketika kita berjalan pulang ke rumah kita, karena kita setiap hari sudah lewati rumah. Misalnya kalau saya dari kantor di Belitung ya, pulang ke Handil Bakti, saya setiap hari jalan ini. Sehingga rutenya saya sudah hafal, beloknya di mana, saya sudah hafal. Kalau macet, saya akan jalan kemana, saya sudah hafal. Saya sudah tahu. Karena saya sudah hafal, itu sangat memudahkan saya untuk mengambil keputusan. Untuk saya pulang ke arah mana. Bagaimana cara saya jalan. Ada orang, Bapak Ibu sekalian, memberikan saya alamat rumahnya di sebuah kompleks. Saya tuh nggak ngerti bagaimana masuk ke kompleks tersebut. Membingungkan. Dia bilang masuk nanti belok ke kanan, ketemu ini tinggal belok ke kiri, begini dan nggak tahu dia nyampe. Saya tetap kebingungan, ya. Saya mau punya teman di daerah di komplek Kruing itu, bagi saya membingungkan karena begitu banyak belokan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika dia datang, dia udah hafal. Jadi jalannya tuh enak banget, dia sudah tahu kapan ke kiri, kapan ke kanan. Mudah sekali. Bapak Ibu sekalian, kita perlu simpan firman, perlu perkatakan, kita perlu hafalkan firman, sehingga lebih mudah bagi kita untuk Roh Kudus ingatkan. Firman Tuhan itu bisa muncul pada saatnya. Pada waktu kita dalam keadaan tertekan, itu akan muncul. Ketika kita butuh kreativitas, bagaimana mengerjakan sesuatu, tiba-tiba itu akan muncul. Apa yang kita simpan? Itu sebabnya Daud katakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bagaimana caranya dia menyimpan? Bagaimana caranya dia menyimpan? Dia harus hafal. Dia harus perkatakan. Bapak Ibu, beberapa hari lalu saya lewat di daerah Handil Bakti. Sedang dibangun sekolah. Saya nggak tahu di mana, tapi mungkin di dalam atau di mana lah ya. Tapi kelihatannya sekolah saudara sepupu kita ya yang sangat besar. Nah, itu dijanjikan begini, kalau TK, lulusan TK itu pasti sudah bisa menghafal 3 juz. Kalau SD sekian juz. Kalau SMP, lulus SMP itu 30 juz.
Bapak Ibu bisa lihat rekan-rekan kita itu memberi prioritas untuk menghafal kitab mereka. Mereka memberi prioritas karena itu kan tersimpan. Ketika itu tersimpan, ketika mereka dalam keadaan bermasalah itu akan muncul. Sama kita juga seperti itu. Kita juga harus simpan firman Tuhan. Semakin dini seorang anak menerima firman, menyimpan firman, semakin kuat firman itu akan bicara kepada mereka pada waktunya. Apalagi kita punya Roh Kudus yang akan mewahyukan kebenaran itu. Sehingga kebenaran itu bukan hanya sampai di pikiran. Seperti tadi sanggahan yang sering muncul tadi bahwa nanti banyak hafal juga ujung-ujungnya cuman nggak tahu bagaimana melakukannya, ya. Untuk apa hafal firman, terlalu banyak tahu nggak melakukannya, malah kepalanya yang besar dan sebagainya. Tapi mari kita berdiri di atas perspektif firman Tuhan. Kalau saya lakukan bagian saya, Roh Kudus yang akan mewahyukan itu. Bagian saya adalah saya simpan firman sebanyak-banyaknya dalam hidup saya. Saya akan hafal. Bapak Ibu mari hafal satu hari satu ayat saja. Satu hari satu ayat. Atau kalau kita tidak bisa, satu minggu 3 ayat. Atau 2 ayat. Firman Tuhan kita baca, kita hafalkan. Kalau memang sulit juga 1 minggu 1 ayat. 1 minggu 1 ayat. Maka dalam 1 tahun ada 52 ayat. 10 tahun yang akan datang sudah ada 520 ayat. Luar biasa. Kalau kita punya kerinduan, mari kita lakukan. Ini hal yang sederhana, tapi saya berdoa kita semua dikuatkan melalui kebenaran ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh mengerjakan bagian kami. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami belum memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami mencari kebenaran itu Tuhan. Kami memulai dengan tindakan sederhana kami, yaitu kami membaca firman dan kami menghafalkan 1 ayat dalam 1 minggu ya Tuhan. Kalau Tuhan memberi, dan kalau ada rekan-rekan kami yang memiliki kerinduan untuk menghafal beberapa ayat dalam 1 minggu, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, kemampuan untuk secara konsisten ya Tuhan, secara terus-menerus. Dan biarlah setiap firman yang disimpan dalam hati dan dalam pikiran yang diperkatakan dalam mulut kami, melalui mulut kami, disimpan dalam hati kami, disimpan dalam pikiran kami, Tuhan, itu menguasai kami seluruhnya. Sehingga seluruh hidup kami dikuasai oleh kebenaran-Mu. Dan Allah Roh Kudus boleh menyingkapkan kebenaran demi kebenaran, sehingga menjadi sebuah pewahyuan, kebenaran yang diwahyukan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih biar setiap jemaat yang sudah mendengar diberi kekuatan untuk melakukannya. Hamba-Mu juga Tuhan, kami semua, kami mau bertumbuh dalam kebenaran ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kabar gembira buat kita semua. Setelah 8 bulan kira-kira ya, kita ibadah di rumah, ibadah online. Kita minggu depan, tanggal 29 November, kita akan ada ibadah offline tatap muka. Tapi ada sedikit perbedaan Bapak Ibu semua. Ibadahnya 2 kali dan hanya 1 jam. Jam 9 sampai jam 10, kemudian jam 11 sampai jam 12. Saya mengingatkan buat Bapak Ibu bahwa ini ibadah sementara. Dan karena sementara, ada mekanisme yang harus kita jalankan bersama-sama. Yang pertama, kuota terbatas buat jemaat yang bisa berhadir di gedung tempat kita biasa di Hotel Queen. Yang kedua, pendaftaran bisa dilakukan kepada gembala-gembala komsel tempat Bapak Ibu ditempatkan. Jadi hari Senin sampai hari Kamis Bapak Ibu bisa menginfokan kepada gembala komsel jam berapa yang akan dipilih, jam 9 atau jam 11. Kemudian petugas akan membuat rekap dan di hari Jumat atau di hari Sabtu akan ada pengumuman nama-nama siapa yang bisa beribadah di jam 9 atau di jam 11.
Yang ketiga, batasan usia. Buat jemaat di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun tidak bisa ibadah offline tatap muka. Tapi gereja menyiapkan sesuatu yang berbeda. Pada ibadah kedua di jam 11 akan dibuat live streaming. Jadi Bapak Ibu, teman-teman atau adik-adik yang tidak bisa beribadah secara offline masih bisa beribadah di rumah dengan menyaksikan video streaming jam 11. Linknya akan diberikan oleh petugas yang akan disampaikan kepada gembala-gembala Komsel. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua dipastikan akan tetap bisa beribadah. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer. Demikian Bapak Ibu, pengumuman buat kita hari ini. Kita merdeka, kita menyambut sesuatu yang baru, dan kita tetap berdoa supaya waktu ini akan dibuat semakin cepat dan kita akan beribadah secara biasa nanti. Demikian pemberitahuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri akan ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan bukan hanya hari ini, tapi biarlah persekutuan bersama dengan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami setiap waktu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang diperlengkapi dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang Tuhan boleh percayakan. Karena itu Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan kami mau supaya menjadi berkat yang luar biasa. Karena itu sebelum kami menyelesaikan tugas ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, yang menghadapkan wajahnya kepada kita, dan menyinari kita dengan sinar wajahnya, memberikan kepada kita kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, terus menyertai akan kita, membimbing kita, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Tuhan temukan kita sebagai orang-orang yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita ini diberkati dan kita yang setia. Mari kita bersama-sama berkata, Amin.